Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bimbel Al-Fatih, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, panjang umur, dan murah rezekinya ya. Baiklah teman-teman, pada video kali ini atau video yang ke-58 ini kita akan bahas masih tentang maf'ulun bih. Nah, bab kali ini yaitu tentang sifatul maf'ulun bih. Bagaimana sifat maf'ulun bih? Itu sekali lagi maf'ulun bih adalah sebagai objek atau penderita dari pekerjaan. Dan sekali lagi sifat maf'ulun bih yang akan kita bahas khusus untuk mufrad saja. Bagaimana yang mufrad saja. Kita lihat di sini kaidahnya bagaimana. Jadi kaidahnya adalah bisa terjadi sifat maf'ulun bih itu yaitu terkadang ada sifat yang menjelaskannya dan sifat tersebut mengikuti keadaan maf'ulun bih. Jadi maksudnya ada kalanya sifat maf'ulun bih itu terjadi untuk menjelaskan sifatnya. Dan sekali lagi sifat itu mengikuti keadaan maf'ulun bihnya. Jadi singkatnya begini, yang namanya sifat maf'ulun bih dia itu menjelaskan tentang maf'ulun bih dan dia mengikuti keadaan maf'ulun bih itu dan mengikuti keadaannya pada nasabnya, adatnya atau bilangan dan hitungannya, dan tadzkir ta'nisnya, bagaimana dia mudzakarnya, muannasnya dia akan ikuti. Dan tangkir atau ta'rifnya, bagaimana dia, apakah dia nakir atau ma'rifah, sifat maf'ulun bih akan senantiasa mengikuti empat hal ini pada nasabnya, adatnya, tadzkir ta'nis, dan tangkir dan ta'rifnya. Contoh nih, kita ambil contoh arsaltu risalatan musajjalatan. Yang mana sifatnya? Di sini sifatnya adalah musajjalatan. Musajjalatan artinya cepat. Arsaltu, saya telah mengirim, risalatan musajjalatan yaitu pesan kilat. Jadi sebagai sifatnya adalah musajjalatan. Kita lihat dia mengikuti posisi nasabnya. Risalatan fathah, mansub bil fathah, maka musajjalatan sebagai sifatnya mengikuti keadaan maf'ulun bihnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan juga risalatan bentuknya muannats bit ta' marbutah, maka sifatnya pun mengikuti menjadi muannats dengan ta' marbutah. Jadi seperti itu teman-teman. Dan adatnya dia bilangannya mufrad, karena dia mufrad maka sifatnya pun menjadi mufrad. Dan tangkil ta'rifnya, di sini posisinya risalatan itu nakirah, maka sifatnya pun menjadi nakirah musajjalatan. Contoh kedua, wa syakartul muwazzafa an-nasyita. Yang mana sifatnya kita garis bawahi an-nasyit. An-nasyita sebagai sifat dari maf'ulun bih al-muwazzafa. Jadi an-nasyita juga kita bahas ini mengikuti empat keadaan ini. Nasabnya al-muwazzaf an-nasyita, jadi harokatnya fathah, maka sifatnya pun harokatnya harus fathah. Kemudian adatnya, hitungannya dia al-mufrad, karena muwazzaf satu, sini satu pegawai. An-nasyita, maka dia juga bentuknya mufrad, an-nasyita. Kemudian tadzkir atau ta'nisnya, di sini posisinya al-muwazzaf al dengan alif lam itu menunjukkan dia ta'rif atau isim ma'rifah, maka sifatnya pun memakai alif lam juga, an-nasyita. Kemudian bagaimana dia tadzkir atau ta'nis. Nah, dia mudzakkar atau muannas. Al-muwazzafa itu sebagai muzakkar, maka sifatnya pun menjadi muzakkar, an-nasyita, bukan an-nasyitatu. Paham teman-teman ya? Jadi dua contoh ini sudah menjelaskan bagaimana dia mengikuti keadaan maf'ulun bihnya pada empat hal ini, nasabnya, adatnya, tadzkir ta'nisnya, dan tangkir atau ta'rifnya. Sekarang kita bahas bagaimana posisi i'rabnya. Nama li i'rabnya, yaitu contoh i'rabnya. Sini kita ambil dua contoh. Arsal, di sini kita ambil contoh satu aja ya. Arsaltu risalatan musajjalatan. Arsalanya fi'il madhi, wa ta di sini fa'il dhamir mabni.
takdiruhu anta ana, kalau kita tambahkan takdirnya ana ya. Kemudian risalatan adalah maf'ulun bih mansub bil fathah. Jadi risalatan sebagai maf'ulun bihnya mansub bil fathah. Dan musajjalatan itu sebagai sifat lirisalah. Sifat lirisalah mansubun bil fathah. Nah, jadi langsung ya, jelas, singkat, padat, dan mudah dipahami. Bagaimana kita mengi'rab satu jumlah atau kalimat arsaltu risalatan musajjalatan dengan sangat singkat. Dan posisi sifat maf'ulun bihnya kita lihat menjelaskan sifat risalah dan posisi i'rabnya mansubun bil fathah. Baiklah teman-teman, semoga dapat dipahami video singkat ini. Nah, jadi dari channel Bimbel Al-Fatih ini membuat video dengan durasi yang sangat singkat. Harapannya semoga dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman. Dan apabila masih ada kendala, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami sangat membutuhkan saran dan komentar dari teman-teman, dan juga bantuannya ya boleh dibantu dengan like-nya, share-nya, dan juga subscribe-nya. Dan lebih lengkap lagi silahkan dicantumkan atau dinyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat mendapatkan notifikasi video update kami. 2 video terbaru setiap hari akan kita update. Dan semoga teman-teman istiqomah dan dimudahkan dalam mempelajari video-video ini untuk menjadi orang yang memahami bahasa Arab, dalam hal ini kaidah-kaidah bahasa Arab, sampai menjadi mahir, dan tentunya bisa membaca kitab-kitab kuning atau kitab-kitab yang tanpa harokat. Dan tentunya ini membutuhkan proses yang tidak sebentar. Yang penting teman-teman bisa bersabar dan istiqomah. Mengucapkan jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.